Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Walaupun kita belajar dalam keadaan jarak jauh, mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan, kesolehan dan ketaatan kepada guru. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kenalkan, saya Ahmad Nasrullah atau yang biasa dipanggil Pak Anas, dan kalian sudah semua mengenal siapa Pak Anas. Ya, sekarang kita bertemu di kelas 4 untuk 1 tahun ke depan ya. Tapi pada kesempatan ini kita belajarnya dari dulu ya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini materi yang akan disampaikan, materi pertama di pelajaran PAI kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan tema gemar membaca Al-Quran ya. Kalian orang Islam harus gemar membaca Al-Quran dan harus bisa baca Al-Quran. Oke? Nah, pada kesempatan kali ini materi tentang gemar membaca Al-Quran yang harus dikuasai adalah pembahasannya tentang surat Al-Falaq ya, tentang surat Al-Falaq. Kalian semua sudah mengenal tentunya surat Al-Falaq? Oh pasti, tiap hari lagi sholat bacanya surat Al-Falaq ya kan? Oke. Tapi sebelum kita membahas surat Al-Falaq, ada beberapa hal yang Bapak ingin sampaikan. Pertama, dalam materi ke-1 ini ada beberapa hal kemampuan yang harus kamu kuasai. Yang pertama, kemampuan memahami surat Al-Falaq. Nanti bentuk tesnya adalah ulangan, tulisan ya. Yang kedua, kemampuan membaca surat Al-Falaq. Nanti ini sifatnya praktek ya. Yang ketiga, kemampuan menulis surat Al-Falaq. Bentuknya juga praktek. Yang keempat, kemampuan menghafal surat Al-Falaq. Nah, bentuk prakteknya adalah mendemonstrasikan ya. Oke, itu yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah memahami, kemampuan memahami surat Al-Falaq, kemampuan membaca, kemampuan menulis, dan kemampuan menghafal. Selanjutnya, sebelum masuk kepada pembahasan utama mengenai surat Al-Falaq, alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu ya sama surat Al-Falaq. Kalian dari TK sudah belajar surat Al-Falaq, kelas 1 belajar surat Al-Falaq, di rumah belajar surat Al-Falaq. Nah sekarang karena sudah lama bertemu, tapi sepertinya ada beberapa anak kelas 4 yang belum kenalan dengan surat Al-Falaq ya. Oke, kita kenalan dulu dengan surat Al-Falaq ya. Yang pertama, surat Al-Falaq itu terdiri dari 5 ayat, cuma 5 ayat. Makanya kalau ada anak kelas 4 belum hafal surat Al-Falaq, aduh, sangat memalukan ya. Jadi harus sudah tahu surat Al-Falaq, walaupun 5 ayat harus sudah ada di hafal di kepala ya. Nah, surat Al-Falaq, Al-Falaq artinya waktu subuh ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan apa arti Al-Falaq? Al-Falaq itu artinya waktu subuh. Oke. Yang ketiga, surat Al-Falaq dalam Al-Quran di urutan nomor 113 sesudah surat Al-Ikhlas, sebelum surat An-Nas. Sekali lagi, urutan surat Al-Falaq dalam Al-Quran di nomor 113 sesudah surat Al-Ikhlas, sebelum surat An-Nas ya. Nah, selanjutnya surat Al-Falaq memiliki nama lain. Nama lainnya adalah Al-Mu'awwidzatain. Apa itu Al-Mu'awwidzatain? Yaitu surat dalam Al-Quran yang isinya memohon pertolongan. Jadi kalau kamu ketakutan, kamu sedang gundah gulana, kamu lagi cemas, tidak punya teman, atau ada yang memusuhi, maka kata Allah boleh membaca surat Al-Falaq. Nah, yang selanjutnya adalah isi pokok surat Al-Falaq. Ya, karena kalian sudah kelas 4, level pengetahuannya harus naik. Ya, tidak sekedar tahu surat, tidak sekedar baca, tapi harus tahu isinya minimal sedikit saja. Apa itu isi pokok surat Al-Falaq?
yaitu perintah Allah kepada orang beriman agar memohon perlindungan dari kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia. Ya. Insya Allah materi ini ada di buku paket PAI kelas 4. Kalian jangan risau, Bapak hanya meringkas supaya cepat terserap oleh isi kemampuan kalian. Oke. Nah, selanjutnya ini yang paling penting pelajarannya. Ya. Setelah kita tahu dan kenalan dengan surat Al-Falaq, maka pintu kedua supaya kita menjadi orang yang benar-benar gemar membaca Al-Quran berkaitan dengan surat Al-Falaq adalah mampu membacanya dengan baik dan benar. Bapak, gimana cara membaca baik dan benar? Di TK sudah diajarin, di kelas 1 sudah diajarin ya. Nah, sekarang kelas 4. Karena sudah kelas 4, bacaan-bacaan yang kurang tepat sesuai tajwid harus segera dibenahi dan dibetulkan. Ya. Oke, kita mulai bacaan surat Al-Falaq ini. Bapak akan baca 3 kali. Kalian dengarkan 3 kali. Nanti setelah 3 kali, kalian ikuti saja di rumah. Ya. Sekarang posisinya mendengarkan saja dulu ya. Dengarkan bacaan yang baik dan benar yang Bapak contohkan. Bapak bacanya dari taud ya. Nanti juga kamu kalau dites, bacanya dari taud juga. Taud itu dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Oke. Bagi Ananda yang mampu membaca dengan baik dan benar dalam 1 kali bacaan, very good, excellent, smart. Ya, tapi izinkan Bapak untuk membaca 2 kali lagi supaya teman-teman kamu yang belum paham, belum mengerti cara bacanya supaya lebih paham, oke? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu 2 kali ya, sudah Bapak contohkan. Nah, ada beberapa hal yang Bapak ingin beritahu sama Ananda kelas 4 sekalian. 1, tolong baca taudnya jangan a'udzubillah, itu salah. Ya, yang kedua bismillahnya nggak boleh bismillahirrahmanirrahim, itu salah. Lalu yang ketiga, qul a'udzu birabbil falaq. Belakangnya harus mantul karena huruf qaf itu adalah qalqalah. Dia harus mantul, ya. Yang ketiga, yang keempat selanjutnya adalah min syarri, bukan min syari. Jadi R-nya 2, min syarri. Ya, jangan min syari, salah ya. Yang ketiga, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, ini anak kelas 4 suka banyak yang salah bacanya wa min syarrin nafatsa. Wa min syarrin nafatsa, salah. Yang benar itu adalah wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya. Yang kelima,
Wa min syarri hasidin idza hasad. Terakhir Bapak contohkan bacaan yang baik dan benar. Lalu nanti setelah Bapak baca, kamu mengikuti apa yang Bapak baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Mohon maaf Bapak tadi yang salah, diulang lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu bacaan Bapak yang insya Allah sedikit ya kesalahannya ya. Mudah-mudahan Ananda bisa mengikuti ya. Nah sekarang Bapak baca, Ananda ikutin ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, ikutin. Ya, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Bagus. Qul a'udzu birabbil falaq. 1, 2, 3. Bagus. Min syarri ma khalaq. Bagus. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Mantap. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Good. Wa min syarri hasidin idza hasad. Perfect, bagus ya. Anda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar membaca surat Al-Falaq yang baik dan benar harus dengan bimbingan ya. Apa yang Bapak ajarkan sekarang lewat media ini jangan hanya ditonton, tapi ditonton, dipraktekkan. Sebab nanti ada pengumuman selanjutnya dari materi ini adalah tes membaca surat Al-Falaq ya. Dan itu nanti akan jadi nilai pertama kamu di masa pandemi ini. Akan jadi nilai pertama di masa pandemi ini ya. Demikian yang Bapak bisa sampaikan. Anda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar membaca surat Al-Falaq yang baik dan benar bersama bantuan ayah dan bunda di rumah. Nanti ada pengumuman selanjutnya dari Pak Anas berkaitan dengan kompetensi membaca surat Al-Falaq. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada kesalahan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video materi selanjutnya. Dan semoga kita semua dalam naungan Allah Subhanahu wa taala jadi silaturahmi, ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.